Isi menangis di depan Syekh Abdul Sattar bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina. Kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Kalau aku belajar dari sejarah dan belajar dari apa yang ditulis di kitab suci ya. Agak sulit bangsa-bangsa lain menyaingi Bani Israel. Bani Israel artinya Amerika? Iya, ya siapa saja ya kan, bisa Inggris, bisa Jerman, ya kan bisa saja gitu. Oh gitu. Iya, bisa saja. Jadi kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Soal teknologi dan kecerdasan. Oke, menarik guys. Tadi saya berusaha dari pernyataan seperti itu sebenarnya soalnya nanti pelajaran sejarah jadinya panjang gitu. Iya, soalnya kan tanya kepada orang yang mengerti agama, kan aku ngerti agama. Jadi di dalam agamaku itu sampai hari kiamat tuh yang menang ya tetap Bani Israel. Artinya sebelum nanti ada Mesias datang kan, kamu kan Katolik ya? Kristen Protestan ya. Kita kan sama-sama percaya nanti akan ada kiamat. Bukan, sebelum kiamat kan akan kedatangan. Kamu kan percaya Yesus Mesias kan, Yesus akan datang lagi. Sama lah seperti kita. Nah sebelum Yesus datang lagi itu, kalau di Al-Quran itu yang berkuasa itu adalah tetap Bani Israel. Dari dulu sampai sekarang. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari Ahmad Dhani beserta dengan temannya ya, seorang Kristen juga. Ya, dia mengungkapkan bahwa sampai kapanpun tidak ada yang bisa mengalahkan Israel dalam hal kecerdasan dan juga kemajuan dalam teknologi. Memang sampai sekarang kalau Anda melihat Israel yang sangat luar biasa menurut saya, karena Israel itu punya alat teknologi yang sangat canggih ya. Bagaimana mungkin bisa ketika rudal ditembakkan di Israel dan sebelum mendarat jatuh ke Israel, rudal tersebut pecah di atas sehingga tidak mengakibatkan kehancuran di Israel. Ya, itu adalah teknologi yang hebat dan canggih yang dimiliki oleh orang Israel. Selain itu juga mereka adalah orang yang sangat
bijaksana. Jadi orang Israel itu adalah orang yang sangat bijaksana. Ya, mereka dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, mereka sudah tersebar ya teman-teman, ada yang ke Amerika, ke Inggris, dan ke tempat di mana mereka bekerja. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Nah, saya akan mengajak kita membaca beberapa ayat Alkitab yang saya yakini bahwa ini tidak bisa dilepaskan karena memang Allah sendiri telah memilih umat Israel menjadi milik kepunyaannya. Seperti apa yang Anda lihat di layar, ada dalam Kejadian 12 ayat yang kedua ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah perkataan Tuhan Allah kepada Abram ya pada waktu dia dipanggil supaya pergi ke tempat di mana yang Tuhan tujukan kepada dia. Ya, dikatakan di sini aku akan memberkati engkau dan kamu akan menjadi besar, akan menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu adalah janji Tuhan kepada Abram. Tetapi tidak hanya itu ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi janji Tuhan disampaikan kepada Abram bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, namanya akan masyhur dan akan menjadi berkat, dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Tetapi sebaliknya, siapa yang mengutuk engkau, maka mereka pun juga akan dikutuk. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Allah. Kemudian teman-teman, di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 ini, saya baca dari ayat 9 dulu. Sekarang seluruh orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Pada waktu itu orang Mesir menjajah atau memperbudak orang Israel. Tetapi Tuhan memakai Musa untuk membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dikatakan di sini, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel. Jadi orang Israel ini adalah umat atau milik kepunyaan Allah. Itulah sebabnya teman-teman, kita tidak bisa lepaskan dari apa yang dimiliki oleh orang Israel. Orang Israel sampai menjadi orang yang sangat hebat di dalam teknologi, dalam hal kecerdasan, kebijaksanaan. Karena mereka punya Tuhan ya yang mencipta mereka, dan dikatakan mereka adalah umat pilihan Allah. Memang kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Allah memakai Israel untuk juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana ceramah Ustadz Abdul Somad ketika dia mencoba mendoktrin jemaatnya untuk tetap membela Palestina. Sekalipun kalau kita lihat permasalahan antara Israel dan Palestina ini bukan karena warga negara Palestina yang melakukan masalah, tetapi karena ada kelompok Hamas yang dimana mereka itu merupakan kelompok bersenjata ya, dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap agama dan juga pembelaan terhadap negara Palestina. Padahal menurut pengakuan Presiden Palestina sendiri itu mengatakan tidak mewakili Hamas, atau kelompok Hamas itu tidak mewakili Palestina, melainkan mereka adalah kelompok yang dimana mereka itu bersembunyi di terowongan. Dan kita lihat perkembangan yang terjadi di antara kedua negara ini masih sampai sekarang terus berjalan ya, dan terus menerus, dan kita tidak tahu kapan adanya kedamaian antara mereka. Yang jelas di mana di video tadi bahwa sekalipun ada beberapa oknum ustadz yang mengutuk Israel, dan juga kita lihat beberapa oknum pejabat sendiri yang mengutuk Israel ya, karena mereka memang tidak melihat apa yang dilakukan oleh kelompok Hamas terhadap Israel, khususnya di tanggal 7 Oktober kemarin. Tetapi yang kita dengar dari seorang Ahmad Dhani, dia adalah orang yang jujur mengakui kecerdasan bagaimana kemampuan Israel itu bisa menciptakan
teknologi yang luar biasa yang mungkin itu tidak bisa diciptakan oleh negara lain, dan juga mengenai kecerdasan kebijaksanaan mereka. Dan bahkan kalau Ahmad Dhani memandang dari kedua sudut pandang agama, misalnya dari sudut pandang Islam dan juga sudut pandang Kristen sesuai dengan atau berdasarkan dengan kitab suci, maka di sana dikatakan bahwa tetap Bani Israel itu yang diangkat lebih istimewa dari bangsa-bangsa lain. Dan itu sudah jelas ya, kalau kita kembali kepada Alkitab itu sudah jelas mendetail di mana tertulis di sana bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Dia adalah biji mata Tuhan dan Israel itu adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi siapa yang berani mengutuk Israel, dia akan terkutuk sendiri. Dan itu yang dikatakan dan dicatat oleh Alkitab itu sendiri, bahkan firman Tuhan itu sendiri mengatakan demikian. Jadi mari kita berhati-hati dalam melepaskan kutuk kepada umat pilihan Tuhan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya kita bisa mengerti dan membuka pikiran kita. Jangan kita seperti katak di dalam tempurung. Kita harus membuka pikiran wawasan seluas-luas mungkin. Dan kalau kita lihat dari dua kitab suci, misalnya kitab suci saudara kita Islam dan juga Kristen, di sana sudah mencatat siapa Bani Israel yang sebenarnya. Jadi mari kita menghormati firman Tuhan, firman Allah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.